Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Kuli Osing. Nah guys, di sini aku mau ceritakan yang aku tahun 2015 sampai 2019 itu kan majikan terbaik ya. Ya, majikan terbaik. Tapi di masa-masa itu guys, tahun 2015 itu ada satu masalah guys. Ini adik saya masih waktu itu kan saya calling visa, saya potong gaji. Adik saya kalau nggak salah datang itu bulan Agustus adanya, kalau nggak Juli juga Agustus pokoknya. Terus wong aku potong gaji itu masih satu kali ya pak. Adik aku datang juga calling visa guys, dapat majikan di Saiwanho sini loh. Itu agennya yang di Saukewan, masih di Saukewan namanya, agennya lupa aku. Pokoknya ning Saukewan terus pindah nang baru itu hari neng Potres, terus pindah maneh minggat nang di lantai siji. Mari ngono ki adikku kesini calling visa kan terbang yes. Nah sampai di sini guys tuh tidurnya jelas di boarding sinilah satu malam, terus diambil majikan seret. Majikannya itu kayaknya nggak nikah juga sama seperti saya di sini. Habis nyampe rumah majikan baru pertama itu oke lah, 1 minggu pertama dapat libur guys, dapat libur hari Minggu toh. Nah itu pembantu yang lama ada pembantu lama di situ datang. Jadi adik saya belum 1 minggu, pokoknya hari Minggu pertama dia libur. Itu pembantu lama yang kerja dulu di situ itu datang ke situ. Terus oke nggak apa-apa, mungkin pembantu lama main-main gitu kan ya. Terus nah sehabis itu tuh kayak kerja lagi, terus minggu kedua juga datang lagi, selalu datang gitu. Minggu ketiga, minggu keempat, sampai adik saya 3 bulan pembantu itu datang tiap minggu. Nah akhirnya majikannya adik saya ini jadi kayak gimana gitu loh, pengen dia kembali lagi ke situ, padahal pengen pembantu lamanya kembali ke situ. Padahal itu pembantu itu baru ngebreak kontrak dari situ bulan Februari, belum ada setengah tahun dia tahu majikan lamanya, dia pindahnya ke Satin, ngebreak terus dapat majikan Satin. Terus majikan lamanya kan di Saiwanho, dia ambil adik saya kerja di situ. Terus dia itu hari pertama, minggu pertama adik saya libur, dia datang. Akhirnya adik saya itu dipecat, diinterminate lah katakan. Oke, diinterminate nggak apa-apa, dia makannya gitu-gitu aja. Pokoknya orang yang nggak punya suami itu ya nggak ngerti mikirin orang lain, dia ngertinya mikir diri sendiri loh rek. Lah terus kira nganu, akhirnya kayak adikku diinterminate, masih potong gaji kan posisinya. Terus disuruh pulang tanggal 1, sedangkan sudah tak baru tanggal 28 atau berapa gitu suruh keluar. Nah sedangkan masih posisi potong gaji, dapat uangnya diambil semua oleh agen ini. Adik saya telepon kan waktu itu, kakek majikan saya itu lagi masuk rumah sakit. Biasanya kan 1 minggu, oke kamu uangku diambil sama agen semua. Nah terus oke kamu tidur di rumah saya, kan nggak ada orang di rumah kakek. Dapat 1 malam lah rek, pokoknya sebelum, kalau nggak salah tanggal 28 gitu loh kan. Terus 29, 30, 31, 4 hari nggak pegang uang rek, makan dari mana gitu kan. Aku potong gaji masih juga. Akhirnya aku telepon si agen itu, aku telepon nggak diangkat, aku WA nggak dibales, aku ini nggak, pokoknya nggak dibales, telepon nggak diangkat, disuruh bawahannya yang ngangkat.
Terus waktu adik saya hari minggunya itu dipanggil kan hari tanggal 1 itu hari Senin, Rek. Hari Sabtu dipanggil ke agent, suruh ngambil paspor. Terus aku kan hari itu juga, pokoknya bulan itu aku terakhir bayar potong gaji, Rek. Terus si agent itu bilangin kakak kamu disuruh besok hari Minggu ngambil paspor. Saya tahu, saya sudah dari kemarin adik saya keluar dari majikan itu, aku telepon nggak ngangkat, aku WA nggak dibales. Kenapa? Karena uangnya diambil. Saya sudah geram di situ. Saya bilang ke adik saya, kamu bilang saya nggak bisa libur, saya liburnya minggu depan gitu. Saya memang sudah rencana, Rek. Aku bilang ke majikan aku, anaknya, Pak, saya boleh nggak tukar hari Minggu saya tanggal 30 itu saya tukar tanggal 1 hari Senin, bisa nggak? Jadi saya hari Minggu nggak libur, Seninnya libur, nganter adik saya ke bandara gitu, Rek. Untungnya tak anter lah, kalau nggak saya anter tuh bingung di bandara, soalnya kita harus mencari dulu. Kalau saya sendirian kan nggak ada yang teman curhat gitu. Terus aku hari Seninnya, untungnya saya dikasih izin sama majikan. Hari Senin saya nganter adik saya. Terus saya habis nganter itu dikasih tiket pesawat Air Asia. Air Asia itu nyari di Terminal 1 di Hongkong. Dulu di Terminal 1, sekarang saya nggak tahu. Terus saya habis nganter adik saya check in, masuk boarding lah, saya pulang sebelum jam 12. Saya sudah sampai di Saukewan sini, Rek, Saukewan. Saya datang ke agent diam-diam, saya nggak ngomong. Saya tahu dia kalau hari Minggu saya disuruh datang karena dia bermasalah kan. Otomatis itu bawahannya aja yang di situ, Rek. Nah, aku datang diam-diam. Hari Senin dia sendiri di situ. Dia itu kaget saya datang, Rek. Ini, saya bilang, saya langsung ngomong, kamu mau ngomong apa? Saya bilang, kamu mau ngomong apa? Saya telepon kamu nggak dibales, saya WhatsApp kamu nggak dibales gitu. Terus dia bilang gini, kan saya sudah tolong adik kamu. Tolong apa? Kamu mungkin ya, kamu sudah tahu kalau pembantunya mau balik ke situ, kamu tarik aja adik saya ke sini biar kamu dapat uang, saya bilang gitu. Sebenarnya kamu kan sudah tahu kalau pembantunya mau balik, iya kan? Dia diam itu, Rek. Jadi kamu sengaja bawa adik saya ke sini supaya kamu dapat uang 2 kali kan, saya bilang. Saya telepon kamu nggak dijawab, saya WhatsApp kamu nggak dibales, saya bilang. Terus dia bilang gini, kan saya sudah tolong apa? Majikan baik macam apa? Kamu memang tiap hari itu bersama majikan, saya bilang. Itu loh, makan saja kurang, saya bilang. Kamu nggak tahu hari-hari bersama majikan, kamu cuma duduk di kantor dengerin orang omong, kamu nggak tahu keadaan aslinya, saya bilang gitu. Terus kalau kamu adik saya, kamu nolong itu seharusnya kamu kasih keluar adik saya dari rumah itu tanggal 1, saya bilang gitu. Kalau nggak tanggal 30 sore lah, saya bilang. Kamu suruh kasih keluar cepet-cepet, uang kamu ambil. Kamu punya hati enggak, saya bilang. Kalau adik saya kemana-mana hilang, terlantar, gimana, saya bilang. Kamu tanggung jawab, saya bilang gitu. Saya geram, saya luapkan semua, pokoknya saya 100 volume itu keluar semua. Jadi satpam di situ, pokoknya Saukewan Plaza itu gini, iya, saya bilang. Terus dia bilang gini, saya kan paspornya suruh saya ngambil paspor. Mana paspor saya sudah jengkel banget sama itu agent. Terus ini kamu sudah tahu, kalau kamu sudah nggak usah ngomong, saya nggak suka ngomong sama kamu, saya sudah beram, saya sudah benci banget sama dia kayak gitu. Kamu itu nggak mau nolong orang, kamu mau uangnya saja, saya bilang gitu. Sudah tahu kayak gini. Tapi saya kali sama adik saya, kalau kamu nyampe Indonesia kamu ngomong, pasti kamu nanti ditanyain sama pembantu saudaranya itu, kamu sudah nyampe belum gitu. Ya, saya suruh adik saya, kamu nggak pulang. saya juga jahat, jadi saya geram, jahat.
Saya ngomong ke adik saya, kalau kamu nyampe Indo kamu jangan bilang kamu sudah sampai Indo, kamu nggak pulang, kamu masuk majikan gitu ya, kamu cari majikan lagi. Terus bener ditanyain sama pembantunya, saudara majikannya adik saya, gimana Cece, kamu sudah sampai nggak Indonesia gitu. Saya nggak pulang, padahal itu sudah di Indonesia sana, di Surabaya. Saya nggak pulang kok, saya masuk rumah majikan dapat uang tiket bla 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 semua. Itu jam 4 pagi loh dia ngomong sama agent. Dia dia agent saya yang dulu itu, saya WA nggak dibales, saya ini nggak dibales ya, telepon nggak diangkat, itu jam 4 pagi lerek WA saya. Dia bilang gini, marah-marah dia karena dia tahu adik saya katanya nggak pulang gitu deh. Dia bilang gini, kamu bilang ya, itu agentnya ngomong pesan suara, kamu bilang adik kamu pulang gini-gini, ternyata adik kamu nggak pulang, cari majikan lagi lah bla bla bla. Terus dia ngomong banyak, dia marah-marah. Saya langsung balas, kamu ngomong apa, saya bilang gitu. Semua game sudah over, saya bilang game over mukong ye, saya bilang jangan ngomong apa-apa, sudah beres, saya nggak mau urusan sama kamu. Saya bener ya pindah. Terus bawahan agent itu pindah tempat lain, dia sekarang di North Point sana, saya ikut dia. Pokoknya saya sekali saya jumpai dia itu juga di bawah situ, tiba-tiba itu dia di situ, nggak laku, agaknya tutup itu, di situ tutup itu. Saya lihat itu kantornya. Dia ketemu saya seperti tak pernah melihat kamu. Ya, memang saya Sulistyowati, saya bilang. Kamu masih ingat? Geram saya jengkel sama itu, nggak mau menolong orang, maunya uang aja, uang dan uang. Majikan baik nggak baik dia kasih, nanti orang di tengah jalan 3 bulan dia kasih pulang ya, dia dapat uang lagi dari majikan. Kita terlantar. Jangan sampai ke agent itu pokoknya orangnya mata sipit, rambutnya segini, orangnya kecil, orang Cina, orang Hongkong. Jadi itulah pengalaman adik saya yang diterlantarkan, yang dipecat agent, sampai saya berapi-api membela adik saya itu. Sama bawahannya agent dibilang, kamu ngelapor saja sama itu KJRI. Dia bilang gini, si bawahannya dia bilang, dia kalau ada masalah aja dikasih saya gitu, kalau nggak ada masalah nanti dia libur. Dia tahu hari Minggu itu dia yang disuruh, jadi saya nggak datang. Saya bilang sama si bawahnya, Miss maaf ya, sebenarnya adik saya sudah pulang Indonesia. Memang saya yang suruh dia nggak pulang, biar dia ngomong sama itu si agent itu. Kan bener ngomong, iya adik kamu pulang ya, iya adik saya pulang di Indonesia sekarang, saya bilang nggak cari majikan lagi lah. Saya juga inilah terlantung-lantung di sini juga kasihan. Oh pantesan dia marah-marah loh. Iya jam 4 pagi dia WA saya, Miss, saya bilang gitu. Saya ikut yang agent sekarang itu, saya ikuti sampai sekarang ini guys. Dia orangnya baik, suka menolong.